Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mau menuju ke Sidarja, Jawa Tengah untuk keperluan pembinaan guru ngaji. Pendidikan Al-Quran itu adalah pendidikan mungkin yang paling utama, karena Quran itu adalah sumbernya ilmu. Maka pendidikan Al-Quran walaupun sifatnya itu mungkin ortodok desa itu ya, karena memang dari dulunya orang yang mengajar Al-Quran itu orang tua, kadang orang ya di desa-desa, di Langgar Doyong. Itu sebenarnya pendidikan yang paling utama, pendidikan yang sangat penting sekali, karena dari situlah awal kita bisa mempelajari ilmu agama. Ya jelas, karena dengan bisa membaca Al-Quran, bisa menulis Al-Quran, itulah awal sumber kita semuanya itu bisa mempelajari ilmu-ilmu agama. Tanpa itu maka akan nol. Oleh karena itu pendidikan Al-Quran ini harus kita perbaiki sebaik mungkin. Jangan kalah dengan pendidikan yang lain. Yang lain itu sudah hebat, finansialnya juga sudah orang berani bayar mahal. Masa pendidikan kayak les matematika, bahasa Inggris ini orang berani bayar mahal, padahal nggak ada apa-apanya dengan Al-Quran, jauh sekali. Yalah, kalau kita itu mungkin masalah itu kita lupakan, karena kita tetap bahwa kita harus yakin bahwa pendidikan Al-Quran itu adalah pendidikan yang paling penting, harus diutamakan, wajib diutamakan. Dalam hal ini saya itu pengen sedikit menggugah hati Bapak Ibu yang notabene-nya itu suka mengajar Al-Quran. Yuk kita, cara pendidikan Al-Quran kita rubah dengan cara yang baik. Pertama, satu itu guru harus bisa membaca Al-Quran dengan yang baik. Itu harus wajib, harus bisa membaca Al-Quran dengan yang baik, dengan standar tajwid. Sebagaimana tadi saya jelaskan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, bahwa kitab Al-Quran itu harus dibaca dengan hak-haknya bacaan. Terutama ya sifat-sifatnya huruf itu adalah hak-haknya bacaan, dan kemudian terus nanti ilmu tajwidnya itu haqqa tilawati, hak-haknya bacaan itu harus semuanya harus bisa dipraktekkan, nggak cuma diteorikan tapi praktek. Itu satu ya. Yang kedua, di samping guru itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dalam segi praktek, bukan teori, itu guru itu harus punya metodologi, cara mengajar yang baik juga, punya metodenya. Metode sekarang banyak, tapi harus mengikuti pembinaan. Jangan cuman asal ikut-ikutan, beli di toko terus buat ngajar, ya nanti itu hasilnya monoton kalau nggak cuman gitu aja. Kita harus mengikuti pembinaan cara mengajar Al-Quran dengan baik.
Saya sudah mungkin berkali-kali menawarkan, dan sekarang saya itu akan menuju ke ini daerah Sidarja, daerah namanya daerah apa? Karangbolong. Wah, nang gunung. Karangbolang. Oh, Karangbolang, bukan Karangbolong ya, maaf. Karangbolang. Ya saya, yang penting dia itu ada kemauannya keras. Kalau untuk guru-guru, saya itu nggak melihat apa itu banyak enggaknya, walaupun cuman ya beberapa gelintir guru, saya itu melihatnya bukan guru, tapi anak-anaknya yang saya lihat. Mereka itu harus dididik dengan yang baik. Ini yang saya tuju adalah prioritaskan ke gurunya untuk menjadi guru yang pertama bisa membaca Al-Quran dan mempunyai metodologi cara mengajar yang benar. Insya Allah, yuk kita ikuti konten ini sampai habis, dan jangan lupa di subscribe ya, supaya Bapak Ibu dan mungkin teman-teman guru yang lainnya, guru Al-Quran yang lainnya ini nanti bisa mendapatkan video yang baru dari kami tentang pendidikan Al-Quran. Ini harus diviralkan. Ini jarang sekali apa itu kiai, mungkin ustadz yang membahas tentang ini. Ini saya yang harus berjuang untuk menjadi bengkelnya pendidikan Al-Quran, nah, gitu mungkin ya. Jadi bengkel lah. Ini kan biasanya pendidikan Al-Quran cuma apa adanya, akan saya perbaiki supaya menjadi baik. Jadi saya minta doanya pada semuanya, ini supaya ini bisa berjalan dengan baik dan didukung, kemudian disebarluaskan, dan nanti boleh siapa yang mau meniru silakan, asal semuanya itu ya punya ilmunya ya, otomatis seperti itu. Jangan tidak punya ilmu terus ikut-ikutan. Semuanya harus punya ilmu. Ngaji Quran semuanya harus punya ilmu. Ini pembinaan guru juga harus ada ilmunya. Ya, ikuti yuk. Nanti sampai di lokasi di sana untuk pembinaan guru ngaji Al-Quran. Yang di sana itu ya sudah ada punya lembaganya. Yuk, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Fattahu ya Alim. Allimna ma jahilna min hikmatik waj'al
materinya kebanyakan yang kaitannya dengan dengung-dengung, mulai dari bulan musyaddadah, idgham dan gunnah, ikhlas, hakiki, semuanya itu harus distandarkan dengan umumnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya, ini para peserta semuanya, bahwa dalam metode tilawati ini ya, saya harapkan Bapak Ibu sekalian ini untuk selalu cara membacanya itu materi itu harus diingat ya, materi-materi harus diingat, karena ini kami itu mengutamakan praktek. Namun sebelum praktek materi itu harus tahu dulu. Oleh karena itu nanti ketika praktek Bapak Ibu harus benar-benar di sana itu menyesuaikan dengan materinya ya. Harus menyesuaikan, harus benar-benar mengolah pikirnya itu benar-benar. Jangan sampai di sana itu nanti tidak sesuai dengan teorinya ya. Oleh karena itu ini dalam segi praktek ini akan kami bimbing, akan kami bacakan, nanti ditirukan supaya standar hitungan dengung namanya itu harus sesuai dengan standarnya ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa hitungan dengung, baik dengung itu idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, kemudian gunnah musyaddadah, dan masih ada dengung-dengung yang lain seperti hukumnya mim sukun. Itu dalam hukumnya itu ya satu alif, cuma dalam prakteknya itu ya satu alif sama dengan dua ketukan. Dalam prakteknya itu membuka dua kali tangan ya, membuka tangan, telapak tangan ya, dibuka dengan dua kali. Ini hitungannya seperti itu ya. Seperti sebelumnya kita tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang bawahnya, setiap huruf nun yang bertasydid dibaca dengung yang namanya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ialah setiap huruf nun yang bertasydid. Ya, 1 2. Setiap huruf nun yang bertasydid dibaca namanya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ialah setiap huruf nun yang bertasydid. Seperti contoh inna wa kunna wa kunna inna adzabi lasyadidun. Wa ilahukum ilahun wahidun. Wa ilahukum ilahun wahidun. Ingat, itu ada tanggung ketemu kamu sudah kelewat kemarin di jilid 3 yang terakhir, namanya bahasa apa? Idgham bil gunnah, standar dengungnya sama. Wa ilahukum ilahun
Perhatikan yang paling bawah. An-nun nun nun. Min nan nin nainanikum. Untuk pelatihan atau riyadhatul lisan ya, melatih lisan supaya terbiasa dengan bacaan gunanya dengungnya ya. Coba sekali lagi yang itu ikuti dulu. An-nun min seperti contoh summa walamma thumma wa 'anil shimali qa'idun. Kalau di dalam Al-Quran tulisannya sebenarnya gini aja, cara membacanya ini menyebutkan namanya ya, menyebutkan namanya nun sukun ya pada waktu mendoma waktu sukun dan nun sukun ya. Jadi nunnya disukun, ini namanya apa? Mad wajib apa? Mad wajib mad lazim ya, mad lazim mukhaffaf harfi bukan mustaqil, mukhaffaf. Kalau yang mustaqil nanti yang bertasydid ini yang mukhaffaf. Ini perhatikan cara membacanya. Di sana itu ada 6 ketukan ya. Ini ada titik-titiknya 6. Di sini artinya suruh menghitung titik-titiknya.
sini aja lah biar ngitungnya enak. Ini ada 6 titik ya. Magazin ini, magazin mukofaf Arabi. Nah itu nanti kan tujuannya untuk ngitung. Tapi ngitungnya yang standar ya, jangan ya jadi gitu. Harus yang monoton ngitungnya ya. Perhatikan lagi nun ya, nun ya gitu ya. Kemudian ya yang qaf juga sama ya, yang qaf yang terakhir fa sukunnya ya. Perhatikan lagi qaf ya, 1 2 qaf. Halaman 5 dibuka, itu yang paling bawah ada istilahnya. Setiap sukun atau tanwin jika bertemu huruf mim dan nun dibaca dengung yang namanya idgham bihunnah. Idgham bihunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya wawu mim nun. 1 2 seperti contoh nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf mim. Mim malin, mim malin wa banina, mim malin wa banina qalilan yang paling bawah ya. Shad 1 2 Shad Qasin Qasin
sin shin sodom todo fa qaf kaf. Ta ta jim dal dal za sin shin sodom todo fa qaf kaf. Yuk, 1 2. Ta ta jim dal dal za sin shin sodom todo fa qaf kaf. Seperti contoh. Antum disesuaikan dengan prakteknya ini sebenarnya agak rumit ya ikhfa. Ikhfa itu artinya adalah samar yang ketika membunyikan ikhfa ya itu napas tetap harus lewat mulut. Kalau lewat hidung berarti itu sudah menyalahi aturan, artinya itu tidak melalui makhrajnya nun, hilang nunnya jadinya ya. Makanya itu ini kalau prakteknya sebenarnya itu harus detail ya. Jadi prakteknya seperti apa? Kalau apa itu? Saya kasih yang cara yang mudah ya, cara yang mudah. Dalam ikhfa ini cara yang mudah. Kalau gini Bu, kalau ini kan napas ya, napas itu kan harus tetap lewat mulut ya, karena makhrajnya nun lewat di mulut, di ujung lidah ya. Di ujung lidah makhrajnya nun, jadi harus lewat mulut. Kalau Bapak Ibu kok masih ada yang lewat hidung, di irungnya udah dipitet. Nggih. Nek dipitet orang moni ya salah. Nek dipitet esimoni, berarti itu memang seharusnya seperti itu, nggih. Ayo, mitet irung, iki ada mitet irung, ayo. Minan kalau mitet irungnya ya. Minna. Oh, gimana sih? Sanes hidung ya. Pantasan dia dipijet orang muni. Nah, ketika nggak bunyi itu salah tuh ya. Wah, ketika tidak bunyi itu yang salah ya. Tadi kan itu guna bisa saja ya, guna gitu ya. Itu yang salah ya. Tapi yang halaman berapa?
Itu tak cepat dibolongin. Ampun, salah nih, oke? Itu yang salah. Yang benar ya anak perubahan ya ada perubahan. Tapi yang benar-benar yang kalau lewat hidung itu yang salah ya. Bedanya tipis banget. Nanti belum ada yang ikhfa syafawi kecil. Ikhfa syafawi kan min sukun ketemu ba. Boleh mingkem ya salah. Mulane ya. Ikhfa syafawi kan mami bukan maminang apa itu kita ngelambe makrotnya min. Nanti ada ikhfa syafawi. Ikhfa yang diikhfakan apanya? Minnya diikhfakan. Syafawi dipikir ya caranya ya nanti ketemu di ikhfa syafawi halaman berikutnya nanti lah.